Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah, tabarakallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah terus berikan limpahan keberkahan, hidayah, inayah, maunah, serta maghfirahnya untuk kita semua sekeluarga, hingga kita masuk ke dalam surganya beriring dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita sudah pahami bahwa beberapa hari ini kita akan diberikan satu kabar-kabar tentang cinta sampai ke surga. Nah, ini yang kita harus kemudian menelisik apa saja yang akan kita pahami dari kisah cinta sampai surga ini. Tentu kita semua ingin rasanya memenuhi keinginan diri maupun keluarga untuk bisa berkumpul bersama sama fahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan menjadi bagian yang terus kita upayakan untuk masuk ke dalam sebuah kisah. Dan kita tahu ya betapa sosok yang kemudian kita ingin menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini adalah bagian di mana ketika kita ingin bahwa satu demi satu bagian-bagian yang kita ingin kupas, bagaimana seorang Ummu Fahad bisa merelakan cintanya terbagi gitu ya dengan Ummu Deva. Nah, kita akan hubungkan malam hari ini dengan beliau berdua. Ahlan wa sahlan. Mbak Deva, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya ukhti? Alhamdulillah. Masya Allah, munawwar. Ini bercahaya banget kalau mau ngobrol sama Ummu Deva ini. Malam hari ini kita bertiga bersama dengan Ummu Fahad. Dan insya Allah bersama Ummu Fahad kita akan mengorek apa saja yang kemudian
menjadi bagian yang harus kita pahami sama-sama. Boleh diceritakan Ummu Deva sementara menunggu Ummu Fahad bareng sama kita, gitu. Ini Fahad sudah hadir. oh, Masya Allah, ahlan. Fahad, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Kaifa haluki ya Ummu Fahad? إيش مشكلة؟ ما في صوت. Baik. Nah, sementara kita nanti setelah terhubung, karena beliau juga baru selesai ngajar kalau nggak salah. Buat sahabat MKI jangan lupa gabung bersama Mutiara Hati di grup WhatsApp. Kalau ada yang pakai komputer bisa langsung gabung ke Mutiara Hati Jamaah, gitu ya. Langsung saja gabung ke Jamaah Mutiara Hati karena nanti di sana semua pertanyaan, semua materi akan kita bagikan di grup. Jadi kalau ada pertanyaan yang nggak tuntas malam ini kita akan jawab di grup karena banyak sekali peminatnya ini sekitar 300 yang daftar tapi baru 200 yang join ini. Dan mudah-mudahan terus bertambah sampai saya nggak tahu sampai berapa ini. Baik, sahabat MKI dimanapun berada, mari kita memasuki bagian yang saya ingin sampaikan dulu bersama Ummu Deva. Ummu Deva, Ustaz, Ummu Fahad tidak bisa unmute, namanya Amal Saleh. amal saleh, Masya Allah. Admin tolong, karena dikunci demi kenyamanan bersama ini. Amal Saleh. Ahlan, hayakallah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya ukhti? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Kullu tamam? Alhamdulillah, tamam. Masya Allah. Masya Allah. Sebelum saya tanya ke Mufahad dan Ummu Deva nih, kita hal itu kalam Indonesia atau kalam Arabi? Boleh bahasa? Takut salah bahasa Arab. لا ما في مشكلة ما في مشكلة. أتكلم اللغة العربية قليلا يا أم. تفضل. أول مرة أنت من يمن هجرة إلى إندونيسيا، لماذا؟ Kapan Anda pindah ke Indonesia? Aku ke Indonesia tahun 2013. Masya Allah. Yang terakhir ulang nikah saya sama Syekh 2011. 2011, nah. Hari 22 bulan Masya Allah. 11 tahun 2013. Masya Allah, Masuk Masya ke Allah. Indonesia mungkin hari 26. Setelah nikah 3-4 hari. Bas, langsung Indonesia. Langsung ke Indonesia. Nikah di Yaman, sah? Ya, di Yaman. طيب. أنت من يمن فين يمن؟ Di Sana'a. صنعاء ما شاء الله ما شاء الله كله خير misalnya. Ya. Baik, mumtaz hada. Oh ya, Ummu Fahad. Ini pertanyaan juga ke Ummu Deva nih. Ma hiya an-nikahu min ibadik? Apa makna pernikahan buat seorang Ummu Fahad itu, kalau boleh share sama kami? Gimana? Makna fi nikah إذا أنت معنى nikah
إيش؟ كيف؟ أيوة ibadah وإيش؟ يا بس عبادة. Bas ibadah? Tidak tahu bahasa gimana. Tidak tahu gimana bahasa, bas ini ikmal الدين karena Imanuddin, Masya Allah. Masya Allah, ya Imanuddin. ibadah Sahih. juga Menyempurnakan iman. karena nanti punya anak saleh ini eh, apa nama bahasa juga salah takut bahasa yani dia ibadah Ya, ibadah juga Masya Allah. ini sunnah al-kaun. Masya Allah. Masya Allah. Kalau buat Umu Deva, gimana? Pernikahan itu buat Umu Deva, gimana? ya pasti pertama-tama ibadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Rasulullah SAW menyampaikan uh, ini adalah ibadah dan separuh dari iman. Ya juga untuk menjalankan syariat untuk umat. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, هذا سؤال في أم فهد. كيف تبدأ حسد من نفسك? Kan pasti begitu awal marra ketemu dengan Umu Deva, awal marra Syekh Ali nikah Umu Deva, ma ra'yukum? Gimana perasaan? waktu nikah sama ibu Deva لا في من أول أنت تعارض معنا كيف إنه يعني kapan gimana rasanya taaruf pertama sama saya? Awal yang marra. ketemu di film Syekh Ali sama anak yatim صح؟ لا بعدين nikah. بعد nikah tidak ketemu mungkin sampai في مستشفى صح؟ في مستشفى iya yang بعدين iya yang setelah nikah sama waktu Syekh sakit ya nikah. waktu aku ya, Tayyib. Awal Syekh sampaikan ke Umu Fahad bahwa mau menikahi Umu Deva. Kaif? dia bilang minta izin minta izin mau nikah. Aku yang pertama tidak mau sedih, nanti aku paham. Ya, ini semua laki suka nikah, ini sunnah, ini nasib takdir Allah. Yang pertama aku sedih, bas nanti udah, alhamdulillah tidak ada masalah. Masya Allah, Masya Allah. Kaif, bagaimana Anda, Umu Fahad, menghilangkan rasa hasad atau dengki terhadap istri Syekh yang lain atau Umu Deva dalam hal ini? Waktu dia setelah nikah, aku karena tidak cemburu, aku bilang Syekh, dia di urusan sendiri, aku di urusan sendiri, tidak mau ketemu karena tidak ada masalah. Bas يعني الحمد لله شيخ tidak gimana كيف bahasa يعني tidak bikin masalah يعني tidak ada ya Tidak alhamdulillah paksa ya, tidak paksa. iya tidak ada masalah خلاص dia di urusan aku di urusan tidak Masya Allah. alhamdulillah tidak ada masalah sampai dia meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Kalau buat Umu Deva waktu dikenalin sama Syekh Ali Jabir berapa lama tuh ininya istiqorahnya kalau boleh tahu? Tidak lama, saya pertama bilang mau nikah, saya bilang kenapa mau nikah, sudah ada istri, sudah ada anak, apa ada masalah. Kemudian saya bilang masih masalah, semua baik-baik saja. Terus
saya bilang dan berapa lamanya itu nggak lama setelah Syekh ketemu saya, terus Syekh cari informasi tentang saya, terus ya saya bilang mau nikah, kemudian Syekh datang untuk apa namanya, untuk kenal silaturahmi. Insyaallah. Insyaallah. Eh, Umu Fahad, bagaimana cara Anda untuk mewujudkan cinta sampai surga ini? كيف تحبون في دعوة أو في هذا محبة يعني إلى الجنة كيف؟ Aku tidak paham, maaf. Ulang. Bagaimana cara Anda mewujudkan cinta sampai ke surga? هذا كله محبة إلى الجنة صح؟ Mahabbah fillah نعم. sama siapa? Sama Syekh, sama dakwah, sama anak-anak, sama kullu. Aku tidak. يعني انت محبة إلى الشيخ إلى الجنة كيف dengan ibadah كيف انت حبك الشيخ يعني الآن الشيخ wafat, Allah yarham, كيف sayang cinta sama Syekh إلى الجنة. Kalau tidak salah, aku insyaallah paham benar. Aku lurus bilang anak saya doa buat baba. Kalau dia mama, aku rindu baba, dia bilang kamu cinta baba, lurus doa buat baba. Insyaallah. Juga kalau misal mau salat doa lurus, saya sama keluarga setiap hari buka surat-surat yang Syekh di YouTube. Dia lurus karena dia sedekah jariyah, lurus setiap hari pagi juga malam, subuh pagi wajib buka suara Syekh karena dia sedekah jariyah, ilmu nafi'. Juga anak-anak dia lurus doa. Kalau cinta bapa atau lihat foto dia baba, Allah yarhamu, aku cinta baba. Juga kalau sedekah atau gini, aku niat wajib buat Syekh. Karena yang cinta Syekh aku bilang lurus share yang dakwah Syekh karena dia sedekah setelah dia meninggal. Jangan lupa doa buat Syekh. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau Umu Deva gimana mewujudkan cinta bisa sampai ke surga ini? Ini bukan persoalan yang sederhana ketika kita dihadapkan pada satu situasi di mana Allah SWT hadirkan kondisi yang ya kalau boleh bilang cukup berat ya, tanpa suami yang tadinya begitu mengasihi, ada teladan yang begitu luar biasa, seperti obrolan kita pekan lalu, nanti sampaikan bahwa beliau begitu meniru, meneladani Rasulullah SAW. Gimana Om? Deva? Ya, mudah-mudahan katanya suara saya kurang jelas. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Insya Allah. Ya, insya pertama ketika Syekh wafat, yang pertama pernah Syekh pesankan kepada saya bahwa jangan lupa kalau setelah wafat, kalau saya wafat, bilang alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dulu yang pertama. Artinya kita ridho atas takdir Allah. Dan ini adalah salah satu, dan yang kedua bagi saya adalah kita taat pada masa idah. Dalam masa idah 4 bulan 10 hari mentaati. Iya, nanti dulu ya. Allah memberikan simpan dulu ya. Hikmah dengan adanya COVID pandemi ini,
saya dan Ummu Fahad bisa menjalankan masa idah, terutama saya karena saya bekerja, saya tidak keluar rumah, saya tetap bisa bekerja, tapi juga tetap menjalankan masa idah saya tidak keluar rumah sama sekali. Alhamdulillah, kecuali hal-hal yang memang penting, saya berusaha dan Ummu Fahad untuk menjalankan masa idah. Ummu Fahad lebih berat karena Ummu Fahad waktu itu hamil Jud, jadi Ummu Fahad sampai Jud lahir masa idah ketika setelah Syekh. Yang terakhir ya kami mencoba seperti kayak Ummu Fahad setiap hari selalu mendengarkan YouTube dari Syekh. Kalau saya dengan El Medina, Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala, saya coba bangun untuk meneruskan perjuangan beliau dengan kapasitas dan kemampuan saya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat baru yang Masya Allah bersama saya setelah Syekh wafat. Dan setiap pagi kami membaca satu juz dan selama satu juz itu kami terus hadiahkan kepada Syekh untuk semua bacaan kami. Mudah-mudahan itu dihitung sebagai rasa cinta saya dan untuk Syekh, dan mudah-mudahan dapat menerangi kubur dan menjadi amal jariah untuk beliau, karena semua yang Syekh ajarkan kami coba untuk. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Ya Ummu Fahad, setelah sepeninggal Syekh Ali Jabir, Allahyarham, pembelajaran apa yang anti teruskan? Apakah mengajar Al-Quran? Rasulullah SAW kal khairun nas anfa'um linnas khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama wa ba'du. Kev, apa yang dikerjakan sama Ummu Fahad sepeninggal Syekh Ali Jabir Allahyarham? Kalau boleh tahu kegiatan. Kemarin sebelum Syekh meninggal, aku buka kelas di rumah khusus. Nanti setelah meninggal, mungkin setelah lahir udah anak saya besar, aku buka kelas lagi di Zoom. Ada yang datang private yang di rumah, ada yang di Zoom. Masih mungkin udah stop 2 bulan, mungkin insyaallah mau balik lagi. Insyaallah. Sahallallah muran insyaallah. Kalau Mbak Deva lebih banyak apa di foundation yang sekarang dibuat itu Al-Madinah? Ya, setiap hari alhamdulillah Ummu Fahad mengajar tahsin, tapi memang sedang break karena kemarin setelah puasa ya kita membuka lagi insya Allah. Kemudian 2 juz per hari bersama-sama kita tilawah untuk membiasakan diri kita selalu berhalwat dengan Al-Quran. Itu jam 5.45 sampai jam kurang lebih 7 kurang seperempat setiap hari. Alhamdulillah kita selalu tilawah Al-Quran dibimbing dengan Ustadz dan kita mendengarkan sambil membaca bersama-sama di rumah masing-masing. Dan ini sudah berjalan sejak Syekh wafat ya. Memang saya bangun El Medina Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala ini untuk meneruskan dan membiasakan dan mengajak masyarakat untuk lebih banyak bertilawah Al-Quran. Dan juga kelas malam juga kami ada jam 7.30 sampai 7.30 sampai jam 20.30 itu kita 1 juz lagi. Jadi sehari kita insya Allah 2 juz. Dan setelah itu juga ada tahsin, menjalankan tahsin di 2 kali seminggu untuk beberapa guru ya, adiknya Syekh Inas, Ustazah Inas, kemudian Ummu Fahad juga mengajar, kemudian juga ada kitab, kita ada kajian kitab setiap hari Sabtu,
untuk beberapa kitab seperti Riyadhus Shalihin, Yadatul Hidayah, itu kita bahas di setiap kelas. Masya Allah, tabarakallah. Baik, rasanya tidak arif kalau saya tidak memberikan kesempatan kepada sahabat MKI. Baik yang sudah gabung ke Mutiara itu Jamaah, ada WhatsApp group, silakan bergabung. Jangan lupa infaknya, kita dukung juga. Syukran jazakumullahu khair untuk Quran Base. Silakan kawan-kawan yang masih belum pakai Quran Base bisa install Quran Base dan gitu kita bisa gunakan marka-marka bacaannya. Hari ini kita bisa ngontrol bacaan kita sejauh mana gitu ya. Dan silahkan saja menyampaikan pertanyaan via chat. Nah ini ada Mbak Diah nih, pertanyaannya agak sensitif. Kalau berkenan Umu Deva nih, kan masih muda nih, kira-kira kalau ada yang berkenan ingin meminang, kira-kira Umu Deva pribadi gimana menyikapinya? Kayaknya banyak ya nanya-nanya ya Mbak Deva ya. Iya, kalau pertanyaan mungkin ada ya, tapi untuk saya selalu mengatakan bahwa saya serahkan semua kepada Allah, dan memang saat ini saya masih fokus pada anak-anak, membantu Ummu Fahad. Insya Allah berikan kesehatan pada saya dan saya bisa menjalankan ini yang baik, bisa menjaga kehormatan saya sebagai wanita. Tapi ya sampai saat ini saya selalu serahkan sama Allah, pasti kalau ada yang nanya saya akan. Baik, ya, Masya Allah. Ini pertanyaan umum ini. Dari Gendisa. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kepada Ummu Deva dan Ummu Fahad. Bagaimana jika ada suami yang ingin mengajukan poligami, karakter dan ilmunya tidak selevel sama Syekh Ali Jabir rahimahullah taala. Ibu lagi Sebagai seorang istri ada kekhawatiran akan tidak adanya keadilan dan keberatan. Jadi istri ini bisa meminta pisah. Bagaimana menurut Ustadz dan Ummu Fahad dan Mbak Deva, jika ada suami yang tidak soleh seperti Syekh Ali Jabir? Dari Ummu Fahad dulu pertama, nanti saya izin menambahkan. Karena kalau praktisi kan beda ya. Kalau praktisi itu kan apalagi ini asli Yaman. Jadi madu asli Yaman itu terkenal. Nah, ini benar-benar madu nikah maksudnya. Bukan madu Yaman. Ini madu asli Yaman ini. Kira-kira menurut Ummu Fahad seperti apa? Hal itu fahim tuh? Enggak. Panjang. Mungkin Ummu Fahad mungkin soal رجال في النكاح وكيف اثنين زوج Ya. كيف في رجال ما في صالح لرئيس علي ما في ممكن شوية صالح biasa gitu, tidak habis atau tidak seperti Syekh Ali Khaif ini. Aku translate kalau dia tanya apa nama? Kalau suami dia tidak, yang paham saya tidak baik mungkin sama Syekh, gimana dia bikin mau tidak sesoleh. Tidak seperti saya. Iya, dia tanya mau bisa atau tidak. Iya, boleh punya istri lagi apa tidak? Tidak seperti saya. Ya, kalau ini semua laki-laki yang bertamu mau bikin di syariah, yang dia istri yang kedua. Dan kenapa mau nikah ini?
Allah bilang ini syarat halal. Kayak ada salat, ada saum, ada ini semua tidak kedua ada. Kalau laki-laki mau nikah yang kedua, eh, yang aku mau bilang ke semua yang perempuan, kamu tidak takut karena dia nanti yang berdiri di depan Allah. Dia Allah yang tanya, aku di dunia tidak atau tidak pikir rezeki saya di mana. Kalau suami saya baik atau tidak, Allah yang hisab, Allah yang iqab, bukan saya. Kalau dia mau nikah, kamu boleh silahkan. Tidak mau, kamu sedih atau tidak bisa sabar atau tidak mau, nggak apa-apa. Ada hak kamu mungkin bisa. Bas kalau mau dia nikah, kamu pikir sebelum mau bisa. Kamu bisa sendiri kalau punya anak. Kamu mau anak-anak jauh dari baba atau dekat. Yani sebelum pikir bisa pikir kalau mau tidak ada masalah kalau dia nikah. Aku tidak suka, bas ini yani nanti kalau takdir Allah suami kamu nikah, enggak apa-apa, tidak ada masalah. Bas yang apa nama? Takut saya nanti semua perempuan marah sama saya. Jadi Ya, beda sama orang kayak Umar Fahad jarang. Insya Allah saya udah bilang memang Umar Fahad expert. mau nikah enggak apa-apa, silahkan. Kamu yang Allah hisab, kamu yang Allah iqab. Aku jaga anak. Kalau aku cinta kamu enggak apa-apa. Pasti cemburu sedikit, bas aku tidak suka pikir kalau dia sama istri, dia bikin apa, aku Hmm. sibuk sama anak, sibuk sama teman, sibuk di apa namanya diurus, saya tidak pikir. Kalau dia tidak ada pikir dia kerja. Tidak, oh kenapa sama istri, kenapa kasih ini, aku tidak. Kalau kira Allah dia nikah, enggak apa. Aku tidak masalah sama saya. Semua teman saya marah sama saya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Umu Deva gimana? Ya, saya Kalau ada yang mau nikah gitu, sementara lu kan nggak kayak Syali Jabel, lu nggak soleh lu, apaan lu, ya. dasar laki-laki gitu kan, buaya darat gitu. Gimana Om? Pertama ya harus diingatkan bahwa ini tanggung jawabnya berat, bukan karena hanya menikah syariat. Memang syariat, kenapa Allah bikin syariat? Karena tahu bahwa laki-laki ada keterbatasan dalam hal ingin menikahi lebih dari satu, gitu ya. Dan perempuan juga ada keterbatasan. Pasti kita harus, sebagai perempuan kita harus sadar bahwa itu nggak sempurna dan percaya pada takdir Allah. Dan seperti yang Om Farad bilang, waktu itu ya saya pernah bercanda sih, tapi saya bilang kalau itu mendekatkan diri kami kepada Allah, Fadol, saya apapun yang saya bilang, kalau sudah takdir, saya suka atau tidak suka pasti akan terjadi. Jadi semua saya serahkan kepada Allah. Tapi yang pertama yang harus diingatkan yaitu tanggung jawabnya berat. Jadi ketika bilang adil, mau adil itu harus betul-betul adil, karena itu tanggung jawabnya di depan Allah. Jadi waktu Syekh dan saya mau menikah, ada beberapa syarat, misalnya tidak bisa ketemu setiap hari, tidak bisa sehari di sini dan sehari di situ. Jadi ada beberapa syarat yang memang saya dan Syekh sepakat untuk memenuhi itu gitu, untuk kemaslahatan saya, Fahad dan Syekh. Alhamdulillah Syekh bisa menjalankan dan kita bisa menjalankan. Dan satu, ada pepatah Arab bahwa mata tidak bisa menggantikan alis, alis tidak bisa menggantikan mata. Jadi masing-masing punya punya Fungsinya posisi sendiri-sendiri. ya. Jadi
saya nggak bisa kayak Mufahat. Mufahat juga tidak bisa seperti saya karena saya Ya. tidak Mufahat jadi. Jadi itu yang alhamdulillah memang saya nggak suka mencampurkan Hmm. antara sama Mufahat. Jadi karena saya tahu saya orang yang begini, Mufahat orang yang begitu, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi alhamdulillah, dan ya itu jalan kan kalau kita mau apa namanya, mau egois terus-terusan ya nggak akan pernah selesai sih. Masya Allah. Baik, kalau dari saya pribadi, bukan praktisi nih ya, tapi mupeng doang gitu ya. Karena alhamdulillah sih ketika saya coba untuk menghadirkan ta'adud, poligami itu memang bukan perkara yang sangat mudah gitu ya. Alhamdulillah banyak istri yang mengatakan, oh silahkan itu syariat bagus banget, tapi jangan suami saya gitu kan ya. Atau iya bagus, asal ada syaratnya satu, langkahi dulu mayat saya gitu kan ya. Serem banget itu. Jadi seolah-olah luar biasa. Dan alhamdulillah dari pihak istri saya juga, beliau alhamdulillah siap gitu. Tapi siapnya siap kabur gitu ya. Jadi nggak ada lah orang yang rela hati gitu. Tapi secara syariat itu begini. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allah SWT hadirkan poligami itu tergantung perspektif kita ya. Kita mau melihat bahwa poligami ini syaratnya berat, mesti dilakukan oleh orang soleh, oleh orang yang mengerti agama, harus dia apa segala macam dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat beberapa literatur tentang itu, ada seorang yang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku miskin. Menikahlah kata Rasulullah SAW. Begitu menikah masih miskin. Datang kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah masih miskin saya. Menikahlah. Sampai akhirnya 3 kali menikah, ya Rasulullah saya masih miskin. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, menikahlah. Sampai 4 kali dia menikah, istrinya 4. Ternyata yang keempat ini istrinya pinter jahit. Maka istri yang 3, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, kemudian diajari menjahit. Maka kemudian dia menjadi kaya karena bisa mengelola jahitan yang begitu luar biasa. Ternyata cara Allah SWT menghadirkan, mari kita sama-sama lihat surat 24 ayat yang ke-32, itu jelas menyatakan bahwa jika miskin maka Allah yang akan mencukupi gitu ya. Kalau ada yang sudah siap untuk menikah maka nikahkan. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan kalau ada yang sudah bisa menikah maka segerakan menikah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ada 3 hal yang harus disegerakan: menikahkan, bayar utang, dan ngurus mayit. Ini kan 3 hal yang harus dikerjakan, disegerakan begitu ya. Kalau ada seorang istri yang mengkhawatirkan keadilan dan keberkahan, tentu menjadi bagian yang kita harus paham bahwa adil bukan proporsional. Contoh misalnya Ummu Fahad anaknya 5, Ummu Deva tidak ada anak. Terus kemudian 3 ya? Ya. Ahad, Jud. Ummu Fahad 3 ya? 3 sama Jud? Iya. Oh, alafun. Al-Hasan Al-Hasan beda istri. Oh, taib. Jadi begitu kebutuhannya berbeda, maka setiap istri juga punya kebutuhan yang juga berbeda. Gitu. Tergantung kesibukannya juga. Ternyata misalnya kita punya uang 30.000, punya anak yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu masih di gendongan gitu. Maka bagaimana membagi 30.000 untuk 3 anak? Apakah kemudian kasih 10.000, 10.000, 10.000? Nggak adil. Karena anak yang masih di pangkuan ibunya masih ASI nggak butuh 10.000 gitu. Maka kakaknya yang dapat 20.000, adiknya bisa cuma 5.000, maka buat jajannya dan seterusnya itu jadi proporsional, adil itu. Dan adil itu harus diciptakan dari para istri. Kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah SWT menghadirkan ayat yang sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ha ini domir untuk perempuan, berarti rasa tenang
istri itu harus jadi maskanah, harus menjadi penenang. Bukan kayak tadi, terserah yang sana mau ngapain, saya sibuk sama anak, terserah yang sana mau, itu urusan mereka sendiri, urusan saya sendiri. Jadi nggak ribet ngurusin yang sana lagi ngapain ya, lagi apa ya, nggak penting urusan itu. Tapi begitu tahu bahwa keluarga yang menurut saya nih, tolong koreksi kalau keliru, keluarga yang jarang bertemu itu menjadi keluarga yang penuh dengan kerinduan. Gitu nggak Mbak Deva? Jarang ketemu nih antara suami sama istri, kan menjadi kangen terus. Itu kan jadi keluarga yang penuh dengan kerinduan gitu. Bayangkan kalau misalnya satu suami punya 4 istri gitu ya. Satu suami punya 4 istri. Lagi di sini yang 3 kangen. Lagi di sini yang 3 kangen. Lagi di sini yang 3 kangen. Itu kan keluarga yang penuh dengan kerinduan. Berarti apa? Kesempatan untuk baca Qur'annya, me time-nya banyak. Ngafalin hadisnya banyak. Bisa ke spa, bisa healing, bisa me time gitu ya, bisa manicure pedicure mungkin ya. Kalau mungkin Om Fuad udah nggak sempet kali ya, karena sibuk gitu ya. Artinya ketika itu dihadirkan, maka seorang istri sungguh eh, mendorong suaminya untuk kemudian bersikap adil. Dan bagaimana seorang istri kalau minta pisah, yaitu tadi kita berhak bahagia. Nah, bahagianya itu mau bareng sama suami atau mau itu tadi egois dan mau menang sendiri gitu. Ini saya siap-siap diserbu nih sama ibu-ibu nih. Dan ketika kita tahu bahwa ada orang-orang yang mampu menjalankannya dengan sangat baik, saya punya guru juga, Ustadz Fauzan Al-Ansori, itu beliau punya istri 4. Jadi pagi itu ada posyandu, ke sorenya ada tahfiz Quran, jadi semacam pesantren kecil gitu. Jadi sorenya malah jadi tempat keramaian yang isinya adalah anak-anak itu tahsin, tahfiz dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Pertanyaan yang kedua, kalau baca Quran tiba-tiba ingin buang air, ya berhenti saja, putuskan, kemudian baru nanti setelah bersuci baru dibolehkan untuk meneruskan lagi. Ini ada Bu Dokter Gigi Arini yang kepengen gabung sama programnya Al Medina, mungkin bisa dibocorin Tafadhali. Ya, Masykur. kita ada Instagram almedina.woman, yang bisa bergabung di situ. Nanti kita ada link untuk gabung di tilawah setiap hari pagi dan malam. Baik, sahabat yang berkait dirahmati Allah SWT, sekali lagi syukuran jazakumullahu khair atas kerjasama Quran Base, kemudian seluruh jamaah yang bergabung. Silahkan gabung di WhatsApp grupnya Mutiara Hati, dan nanti insya Allah ke depan kita sudah ada Mbak Randy yang kita akan ajak ngobrol, ada Bunda Yvette-nya Slang, ada Mbak Devi dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah yang sangat banyak dari beberapa pelajaran yang kita hadirkan. Kalau boleh tahu dari Ummu Fahad, apa pesan yang sangat mendalam dari Syekh Ali Jabir, Allah yarham, buat Anti dan keluarga yang paling diingat, paling memorable, yang paling tidak bisa terlupakan? Gimana maaf? Ada yakni kalam min Syekh Iya, saya lupa. yang tidak dilupakan atau teringat-ingat terus. Ya. Yang pertama, dia lurus bilang, saya setelah salat jangan lupa baca ayatul kursi. Juga ada yang dia bilang
jangan lupa sedekah subuh, dia berkah di hidup semua. Ini yang tausiah dia lurus bilang jangan lupa baca Quran, jangan lupa pegang HP, lupa salat atau gini. Aku lurus kalau misal pakai HP, fikir gini, dia bilang jangan HP kamu dia nanti tidak bau. Aku tidak lupa lurus baca Masya Allah. Yaumul Jumat. Saya setiap Jumat lihat video sama share sama teman sama semua. Kalau bukan saya juga teman saya share buat saya, jangan lupa ini buat sekali salawat tadkir. Ibu saya lurus wallah di rumah banyak aku tidak bisa hafal semua, bas banyak. Anak saya alhamdulillah dia bilang sekarang aku tanya Fahad mau apa nanti kalau kamu besar, dia aku mau sama baba belajar orang Quran. Kalau tanya Fahad mau apa, dia bilang aku mau bantu orang nanti aku Masya besar Allah. orang. Jude belum tahu apa dia mau. Jud, kam sana? Jude 2 tahun, Masya Allah. Gais 4 tahun 5 bulan, Fahad bulan Ogos hari 27 dia udah 6 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Fahad, ada rindu sama Sanaa? Uh, Hadram? ada keluarga Abuya di sana. Sering pulang ke Yaman? Tidak, yang terakhir mungkin lupa wallah, bas yang terakhir mungkin Kam marah? setelah nikah sama Syekh mungkin Nah, 3 kali. Masya Allah. Masya Allah. Ke sini sekarang, ibu dan baba dan kakak adik semua sama saya di sini. Masya Allah. Kulum min hina? Yaman. Min Madinah, sah? Di Jakarta. Semua sekarang di Jakarta sih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, Tayyib. Ini ada pertanyaan lagi, ada soal min Mulli. Indonesia agak darurat keluarga solehah, banyak kasus KDRT, asusila, kekerasan dan lain-lain. Ini menjadi konsumsi sehari-hari di media. Kalau di media MKI nggak ada tuh KDRT, asusila, kekerasan tuh mungkin media mainstream kali ya. Jadi jangan terlalu banyak baca media mainstream lah, medianya media muslim aja, media MKI aja, Mas Moli. Apakah ada masukan Ustaz, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum? Perbaiki akidah, perbanyak baca Quran, hidupkan sunnah, dan mulai menyebar kebaikan seperti yang dilakukan oleh keluarganya Syekh Ali Jabir Rayarham, seperti Ummu Fahad, saya takzim, Ummu Deva, saya luar biasa, tidak hanya dari ayahanda Profesor Arif Rahman Hakim hafizahullah taala, tapi dari apa yang kita niatkan selama ini untuk Allah, lakukan saja kebaikan untuk Allah. Karena yang dilakukan oleh MKI selama ini sampai bikin majelis keluarga Indonesia itu, apa yang nggak ada di kita, ada semua. Ngomong kesehatan ada, ngomongin soal keluarga Babe Haikal urusannya, bicara tentang motivasi alam gaib, tadi pagi Ustadz Sahal Al-Mudhafari menyampaikan hal yang sangat luar biasa tentang legal. Ada saudara-saudara kita Ustadz Saiful, ada Ustadz Khairul Anam. Kalau kita ingin memperdalam memperdalam mana yang ada dalam Al-Quran. Dan di hari Rabunya bersama saya hadirkan bagaimana asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu akan mampu membuat kita memahami dengan akhlak yang muncul dari kekuatan akidah kita. Begitu juga ketika kita di hari Kamisnya pagi bersama saya masih terus saya ingin kita semua bisa membayangkan betapa
membersamai Rasulullah SAW itu persis seperti yang Ummu Fahad dan Ummu Deva lakukan selama sepeninggal Allahyarham Syekh Ali Jabir. Karena begitu bicara ayat kursi nggak boleh putus, bicara zikir jangan putus, kemudian baca Quran jangan putus. Itu bagian yang kemudian hadza kullu sunnah min Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian membuat kita mulia, yang kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita mulai dari kelompok kita sendiri, setidaknya kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dulu mengajarkan kepada para sahabat, semua belajar berguru kepada Rasulullah SAW. Setelah itu para suami menyampaikan itu kepada pelajarannya, transfer informasi kepada para istri. Istri mengajarkan kepada anak, seperti yang Ummu Deva dan Ummu Fahad lakukan saat ini. Dan ini menjadi inspirasi buat kita. Ayo kita hidupkan simpul-simpul kebaikan di Majelis Keluarga Indonesia ini. Meskipun masih belum sempurna, meskipun belum sampai kepada tingkat pemahaman yang tinggi, tapi setidaknya tidak ada kata terlambat untuk kemudian bisa masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang, ya kita lakukan saja sedikit apapun. Setidaknya kalau kemudian kita tidak punya ide-ide kebaikan, share aja undangannya MKI ini ke begitu banyak orang, share saja bagian yang jadi simbol-simbol kebaikan yang selama ini jadi pendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kita perbanyak orang-orang soleh di sekitar kita, insya Allah kita keseret ikut jadi soleh, gitu ya Mas Moli ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tinggal 5 menit waktu kita untuk kita bisa berinteraksi bersama wanita-wanita soleha, inspirasi para bunda di MKI ini. Dan tentu Ummu Fahad hafizahullah ta'ala dan Ummu Deva hafizahullah ta'ala ini berharap bahwa terus inspirasi-inspirasi kebaikan ini terus dilanjutkan ila yaumil akhir, ila akhir ayah insyaallah. Dan insyaallah di waktu yang akan datang kita akan sharing-sharing lagi. Mudah-mudahan ini jadi kesempatan yang juga luar biasa untuk kita. Mohon doanya Ummu Fahad, Ummu Deva, bahwa saudara-saudara kita di Majelis Keluarga Indonesia ini menjadi ayahanda yang soleh. Meskipun tidak bisa niru Syekh Ali Jabir Allahyarham, meskipun tidak bisa niru plek-keteplek seperti Rasulullah SAW, tapi setidaknya ada ikhtiar yang kemudian kita di MKI ini berusaha untuk menyampaikan inspirasi bagaimana menjadi baik. Karena justru bagian yang kita fahami adalah tidak ada satupun bagian kebaikan yang Allah SWT akan sia-siakan. Famaya amal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian ada pesan yang saya ingin Ummu Fahad sampaikan buat para bunda yang mungkin hari ini sedang galau, mungkin suaminya lebih banyak pegang HP daripada pegang dia gitu ya. Ummu Deva nanti setelahnya. Tafadhali masykur ya Ummu Fahad. Aku mau tausiah buat semua orang, Tafadhali masykur. mau hidup kamu baik, mau hidup kamu baik, mudah, wajib ikhlas sama Allah, dekat Allah. Kalau kamu dekat Allah, pasti semua yang masalah insyaallah dia mudah selesai. Ada banyak orang bilang aku salat, aku sedekah, atau gini, bas masih ada masalah. Ini semua ibtila dari Allah. Subhanallah, Allah mungkin ibtila orang yang dia cinta. Kalau misal ada orang cinta anak, mungkin Allah tidak kasih karena dia lihat dia sabar atau tidak. Kalau orang cinta uang, mungkin Allah tidak kasih karena dia lihat sabar. Yang kamu cinta, pasti mungkin Allah ibtila, atau mungkin kalau orang kamu dekat Allah atau doa, Allah kasih rezeki. Terus saya kalau mau kamu hidup kamu baik, hidup kamu mudah, salat dan doa dan taqarrub ila Allah. Semua orang bikin salah, semua manusia, bas kalau kamu keluar jalan yang baik, bisa balik lagi zikir, istighfar, salat.
eh, jangan apa nama ikut sama iblis. Alhamdulillah. Yang kalau banyak masalah atau gini, oh wajib bikin gini karena kamu lupa atau gini. Tidak, kalau mau hidup kamu baik, dekat Allah. Terima kasih. Baik, Masya Allah, syukran, jazakumullah khair, barakallah fiik. Ummu Deva, mungkin ada pesan buat para bunda di majelis keluarga ini, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua, insya Allah. Tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk, selalu kita meminta kepada Allah petunjuk dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran, mau satu ayat, mau satu lembar, ataupun bisa sampai 7 juz, dan terus selalu ikuti Rasulullah SAW dan bersyukur bahwa kita terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Muslim dan betul-betul menjadi ulul albab, memikirkan kenapa kita diciptakan, dan untuk semua ini mau mudah maupun sulit di dalam hidup kita, itu pasti ada Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi di keluarga kita, di rumah tangga kita, kalau kita minta sama Allah, insya Allah nanti pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Dan selalu berusaha untuk memperbaiki ibadah, lakukan semua hanya untuk Allah. Karena kalau kita mulai mengharapkan kepada siapapun, kepada anak, kepada pekerjaan, kepada suami, kepada orang tua, bukan berarti mereka mungkin tidak bisa memberikan apa yang harapan kita, tapi manusia punya banyak kekurangan. Begitu juga kita punya banyak kekurangan. Jadi semua selalu pasrahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi di hidup kita kehilangan apapun, kita menemukan hal yang sangat baik di dalam kehidupan kita, itu semua milik Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Masya Allah. Baik, syukran, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Ya, Ummu Fahad, Ummu Deva, dan semua sahabat MKI dimanapun berada, sekali lagi silakan bergabung dengan WhatsApp grupnya Mutiara Hati Malam. Syukran, jazakumullah khair atas inspirasinya, dan mudah-mudahan kita semua Allah SWT senantiasa jaga dalam kecintaan kita bersama Al-Quran, dan kita nanti bersama apa yang kita cintai. Karena Al-Quran ini tidak hanya di bulan Muharram ini sampai tanggal 17 nanti ya, setelah tanggal 18 nanti masuk bulan Safar. Tapi di bulan Muharram ini ada begitu banyak jazaan, ada begitu banyak ajuran, ada begitu banyak pahala yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka jangan lewatkan satu hari pun tanpa Al-Quran. Dan kalau Anda menggunakan yang namanya Quran Base, itu ada bagian yang kemudian kita bisa gunakan tilawahnya. Ada fitur-fitur yang sangat luar biasa kalau kita gunakan Quran Base itu. Ada banyak yang kita bisa lakukan. Ada Al-Quran per ayat, ada per kata, ada yang Indonesia, ada yang Allah SWT izinkan mereka Mas Yoga dan kawan-kawan itu ada yang pakai tajwid, ada yang perkata tajwid, ada yang Madinah, ada yang Madinah tajwid, dan seterusnya. Maka saya berharap bahwa tidak ada satupun dari sahabat MKI yang kemudian meninggalkan doa yang kita paling sering bacakan, ya, yang setiap kali di akhir daripada kajian kita di pagi hari itu, bagaimana Tuan Guru Suparman Fajar menghadirkan doa ini begitu luar biasa. Ini doa dari Ibnu Abbas. Jadi orang satu-satunya yang kemudian dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dimintakan pemahamannya tentang Al-Quran dan bahkan bisa mentakwil Al-Quran. Dan kita tahu di kota Taif, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menjadi sosok yang begitu luar biasa, kefakihannya dan seterusnya, sehingga
jangan pernah melewatkan bagian yang ketika diputer ini nanti begitu banyak nih, ada sekitar 200 orang lebih ini yang kemudian nanti begitu diputar doa khatmil Qur'annya itu jangan kemudian main left aja, tapi sisakan waktu untuk kemudian memahami isinya. Allahumma rahamna bil Qur'an. Wahai Allah, kasihi kami dengan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah, dan jadikan Al-Quran itu sebagai imam kami, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta kepada Allah, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Jadi minta kepada Allah SWT, ingatkan aku atas apa yang terlupa. Jadi ajari aku atas apa yang aku belum tahu darinya. Berikan aku kemampuan membacanya sepanjang malam dan ujung siang. Jadikan dia sebagai pembelaku, wahai Tuhan semesta alam. Ini yang membuat kita nanti Allah SWT izinkan kita menjadi orang yang senantiasa Allah cintakan dalam hati kita Al-Quran, dan tidak hanya sekedar membacanya saja, tapi memaknai setiap apa yang Allah SWT hadirkan dalam begitu banyak firman, yang kemudian dalam berkomunikasi kita kepada Allah SWT lewat doa, lewat munajat, lewat harapan-harapan, terus kemudian kita berkomunikasi dengan Allah dari firman-firman yang kemudian kita tadabburi. Bayangkan kalau cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan, kita afwan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana Allah kepada kita tidak pahami, kita tidak mampu mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Maka sungguh sayang sekali kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak firman-Nya, tapi kemudian kalau dalam bahasa sederhananya kawan-kawan di Yaman mungkin begitu nanya ke kita gitu ya, kalam Arabi, ma fi kalam Arabi, ish hada, inta muslim fi kalam Arabi, ini gimana orang Islam kok tidak mau belajar bahasa Arab, ini gimana coba. Maka jangan malas untuk kemudian terus menggali Al-Quran dari bagian yang terkecil sekalipun, dari paling sederhana, dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk menghadirkan Al-Quran berjalan seperti sebagaimana Rasulullah SAW punya akhlak Al-Quran yang berjalan, insya Allah. Baik, sudah masuk waktu pukul 21 malam hari ini, dan alafu Rasulullah SAW nggak senang obrolan setelah Isya kecuali ada ilmunya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi mutiara di setiap hati kita, dan kemudian menjadi pendorong untuk menjadi simpul-simpul kebaikan yang kita giatkan di lingkungan kita. Sekali lagi, Ummu Fahad, syukran jazakumullahu khair. Ummu Deva, syukran jazakumullahu khair. Wa barakallahu fiik. Dan kita akhiri saja pada malam hari ini apa yang insya Allah menjadi inspirasi malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan jalan terang dan hidayah kepada kita semua, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Hadarullah wa iyyakum ajma'in, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi sabil haq, akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi silakan bergabung dalam grup Mutiara Jamaah dan berikan infak terbaik Anda supaya di bulan Muharram yang masih melipatkan ganda ganjaran dan pahala untuk kita semua. Saya Rudi Al-Jambari undur diri, lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik, biar Allah yang mengerjakan sisanya. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا